Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ulangan akhir semester saya. Sebelum saya masuk ke materi, saya Muhammad Afif Mansur dengan NPM 112. Dan saya dari kelas C, program studi teknik pertambangan. Di sini saya akan membahas mengenai stratigrafi, tektonik lempeng, dan struktur geologi. Tujuan dan manfaat stratigrafi. Tujuan stratigrafi adalah untuk mengetahui susunan dan hubungan lapisan batuan secara geologi suatu daerah. Manfaat stratigrafi adalah untuk dan hubungan lapisan batuan, menentukan umur dan hubungan lapisan batuan, memahami sejarah geologi, sumber daya alam seperti minyak, gas, dan air alam seperti minyak, gas, dan air tanah. Tujuan dan manfaat stratigrafi. Prinsip dasar stratigrafi termasuk prinsip dasar superposisi adalah prinsip dasar batuan yang berada di bawah lebih tua daripada pertama. Hukum superposisi adalah lapisan batuan yang berada di bawah horizontalitas pada lapisan di atasnya. Batuan awalnya terbentuk secara mendatar asli. Lapisan batuan kontinuitas secara mendatar adalah lapisan batuan awalnya menyebar ke samping secara vertikal. Lapisan batuan awalnya menyebar ke prinsip dasar stratigrafi. Berkesinambungan adalah lapisan batuan yang baik. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, itu tektonik lempeng. Tektonik lempeng adalah teori yang menjelaskan bahwa litosfer bumi terbagi menjadi beberapa lempeng yang bergerak dan saling berinteraksi sehingga menyebabkan gempa bumi, gunung api, dan pembentukan pegunungan. Baik, sekarang penyusun tektonik lempeng. Pertama, penyusun tektonik lempeng. Tenosfer adalah penyusun tektonik lempeng bersifat plastis. Ada tiga. Yang pertama berada di bawah litosfer, yang kedua mantel bumi, dan yang ketiga litosfer bergerak. Astenosfer adalah lapisan bumi yang bersifat plastis atau lunak dan berada di bawah dan di atas inti bumi, sehingga memungkinkan lempeng tektonik bergerak serta berperan dalam pergerakan. Dua, mantel bumi. Mantel bumi adalah lapisan bumi yang terletak di bawah adalah lapisan terluar bumi yang terdiri dari kerak bumi disusun dari batuan panas dan tebal, keras dan terbagi menjadi gerakan lempeng tektonik. Terakhir, struktur stratosfer adalah lapisan terluar bumi yang terdiri dari kerak bumi dan bagian atas mantel lapisan bumi yang bersifat plastis atau lunak berada di bawah menjadi lempeng-lempeng sehingga memungkinkan lempeng tektonik bergerak. Jadi ini ada tektonik lempeng. Satu, lempeng besar. Pertama, besar terbagi atas 7 lempeng. Besar terbagi atas 7 lempeng. Kedua, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik. Tiga, lempeng Afrika. Empat, lempeng Amerika Utara. Lima, lempeng Amerika Selatan. Enam, lempeng Amerika Selatan. Enam, lempeng Australia. Tujuh, lempeng kecil. Lempeng kecil terbagi atas 5 lempeng. Lempeng kecil itu terbagi atas Arab. Dua, lempeng Filipina. Tiga, lempeng Nazca. Dua, lempeng Karibia. Tiga, lempeng Nazca. Empat, lempeng Karibia. Jenis tektonik lempeng. Satu, sini kita masuk ke dampak tektonik lempeng di bumi. Pertama, dampak positif. Satu, terbentuknya pegunungan dan daratan tinggi. Dua, munculnya sumber daya alam atau mineral, minyak, gas. Tiga, terbentuknya gunung api yang menyuburkan tanah. Empat, membentuk bentang alam baru atau palung patahan. Dampak negatif, satu, gempa bumi yang merusak dan menimbulkan korban jiwa. Dua, tsunami akibat pergeseran lempeng di dasar laut. Tiga, letusan gunung api yang membahayakan kehidupan. Empat, kerusakan lingkungan dan infrastruktur. Yang kedua, struktur geologi. Struktur geologi adalah bentuk dan susunan batuan di bumi yang mengalami perubahan akibat gaya tektonik, pertelipatan, patahan, dan rekahan. Pentingnya struktur geologi.
Satu, memahami sejarah geologi bumi melalui lipatan dan batuan. Dua, menganalisis dan memprediksi gempa bumi berdasarkan struktur patahan. Tiga, membantu eksplorasi sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, dan mineral. Empat, mendukung perencanaan pembangunan agar aman dari bahaya geologi. Yang kelima, mitigasi bencana geologi seperti gempa dan longsor. Nah, jenis-jenis struktur geologi itu terbagi atas dua. Pertama, struktur primer, kedua struktur sekunder. Struktur primer adalah struktur batuan yang terbentuk bersamaan dengan proses pembentukannya, terutama saat pengendapan atau pembekuan magma sebelum mengalami deformasi tektonik. Dan yang kedua, struktur sekunder adalah struktur batuan yang terbentuk setelah batuan terbentuk akibat gaya tektonik atau tekanan dari dalam bumi. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.